Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian kelas IP address. Nah, materi ini adalah materi yang sangat dasar yang harus kita kuasai untuk dapat membangun jaringan komputer sendiri. Jadi bagi teman-teman yang sudah mulai tertarik dengan jaringan komputer dan ingin membangun jaringan komputernya sendiri, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari mengenai pembagian kelas IP address ini. Oke, kita langsung saja. Nah, IP address atau Internet Protocol Address itu adalah alamat unik yang ditetapkan pada setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Nah, yang dimaksud dengan unik di sini adalah alamat tersebut itu tidak akan ada yang sama dan tidak boleh ada yang sama untuk setiap perangkat. Kemudian maksud dari perangkat di sini adalah bisa berupa komputer server, bisa berupa komputer client, bisa juga berupa handphone atau IP printer, kemudian bisa juga access point. Pokoknya semua perangkat yang memiliki konfigurasi IP address. Nah, kemudian analogi dari IP address ini adalah seperti fungsi dari alamat rumah, di mana di seluruh dunia itu alamat rumah tidak akan mungkin ada alamat rumah yang sama. Meskipun misalnya ada dua rumah yang berdempetan, itu pasti keduanya memiliki alamat rumah yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, IP address itu adalah berupa deretan angka biner sebanyak 32 digit atau istilahnya 32 bit ya, di mana dimulai dari angka 0 sebanyak 32 bit sampai angka 1 sebanyak 32 bit. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa dari 32 bit angka biner tersebut itu dibagi menjadi 4 bagian, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 8 bit yang dikenal dengan istilah oktet. Jadi ini adalah oktet ke-1, kemudian ini adalah oktet kedua, kemudian ini oktet ketiga, dan ini adalah oktet keempat. Nah, kemudian karena manusia cenderung lebih sulit untuk menghafalkan deretan angka yang sangat panjang, maka dari deretan angka biner ini diubah menjadi angka desimal, sehingga nilainya berubah menjadi angka ini, 0 sampai 255. Jadi angka 0 yang 4 ini adalah diperoleh dari angka biner yang ada di sini. Nah, jadi dari 8 angka 0 biner ini diubah menjadi angka desimal, itu hasilnya adalah jadi angka 0 1 buah. Ini juga sama, 8 angka 0 biner jadi angka 0 desimal 1 buah, dan ini juga sama. Kemudian angka 1 biner sebanyak 8 digit ini diubah menjadi desimal, hasilnya 255, yang ini juga sama, oktet keduanya jadi 255, oktet ketiga dan keempatnya sama jadi 255. Nah, sehingga rentang IP address itu kalau dalam bilangan desimal, itu adalah mulainya dari 0000 sampai 255, 255, 255, 255. Nah, sehingga dari sini kita bisa bayangkan bahwa manusia tentunya cenderung lebih mudah untuk menghafalkan format IP address dalam bilangan desimal seperti yang di bawah ini dibandingkan dengan kita harus menghafalkan format IP address yang dalam bilangan biner seperti yang di atas ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel pembagian kelas IP address. Jadi di sini IP address itu dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A sampai kelas E. Kita bahas dulu untuk IP kelas A. IP kelas A adalah IP address yang nilai oktet pertamanya itu bernilai antara 1 sampai 126. Jadi IP address itu kan ada 4 oktet ya. Kita perhatikan oktet pertamanya. Jadi jika teman-teman menemukan IP address yang nilai oktet pertamanya antara 1 sampai 126, maka itu termasuk dalam kategori IP kelas A. Nah, kemudian kalau dalam bilangan binernya, IP address kelas A itu adalah IP address yang digit paling kiri pada oktet pertamanya itu bernilai 0. Nah, oktet pertama itu kan terdiri dari 8 bit atau 8 digit ya. Kita lihat kalau digit yang paling kirinya bernilai 0, untuk angka yang lain terserah mau 0 ataupun 1, pokoknya kalau yang digit paling kirinya bernilai 0, maka IP tersebut itu termasuk ke dalam rank IP address kelas A. Nah, kita coba buktikan ya. Saya buka kalkulator. Kemudian saya pilih mode programmer. Di sini kita pilih dulu di desimal ya. Nah, misalnya oktet pertamanya 125 ya. Nah, kita lihat di sini bahwa angka 125 desimal ini kalau dalam bilangan biner nilainya adalah ini, di mana kalau kita lihat digit yang paling kiri itu nilainya adalah 0. Jadi kalau digit yang paling kiri pada oktet pertama itu nilainya adalah 0, maka IP tersebut, IP yang awalnya atau IP yang oktet pertamanya 125 itu pasti masuknya ke dalam rank IP address kelas A. Karena di sini nilai digit yang paling kiri itu nilainya adalah 0. Nah, jadi secara keseluruhan, rank IP address kelas A itu adalah mulai dari 1000 sampai 126, 255, 255, 255. Makanya di sini kita lihat 1 sampai 126.
Jadi itu berlakunya untuk oktet pertama. Nah, jadi IP yang oktet pertamanya dimulai dari 1 sampai IP yang oktet pertamanya dimulai dari 126. Nah, itu masuknya ke dalam IP address kelas A, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke IP address kelas B. IP address kelas B adalah IP address yang oktet pertamanya itu dimulai dari 128 sampai 191. Jadi kalau teman-teman menemukan IP address yang awalnya atau oktet pertamanya antara 128 sampai 191, maka dia termasuk IP address kelas B. Nah, kemudian kalau dalam bilangan binernya, IP address kelas B itu adalah IP address yang oktet pertamanya bernilai 10 sekian-sekian. Kita coba ya, kita masuk lagi ke kalkulator. Nah, misalnya di sini saya ketikkan 175. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai 175 desimal itu kalau dalam bilangan biner, itu nilainya 10 sekian-sekian. Di sini kita lihat bahwa digit awalnya adalah 10. Berarti kesimpulannya 175 adalah termasuk dalam rank IP address kelas B. Nah, kita lihat di sini kan 128 sampai 191. Tadi yang saya ketikkan adalah 175. Sehingga rank IP address untuk kelas B secara keseluruhan adalah mulai dari 128.000 sampai 191.255.255.255. Oke, kita lanjutkan untuk IP address kelas C. Nah, IP address kelas C adalah IP address yang oktet pertamanya itu bernilai antara 192 sampai 223. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan IP address yang oktet pertamanya bernilai antara 192 sampai 223, maka IP address tersebut termasuk ke dalam IP kelas C. Nah, kemudian kalau dalam bilangan biner, IP address kelas C itu adalah IP address yang oktet pertamanya bernilai 110 sekian-sekian. Kita coba ya. Nah, misalnya kita balik, saya ngetiknya di biner dulu ya. Tadi kan 110, misalnya kesananya 110010. Nah, ini kan sudah 8 bit ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa angka desimalnya adalah 210. Jadi IP address yang oktet pertamanya adalah 210, maka dia termasuk ke dalam IP address kelas C. Ini kan 192 sampai 223. Yang barusan angkanya termasuk ke dalam rank IP address kelas C. Nah, jadi secara keseluruhan rank IP address untuk kelas C adalah 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Nah, kita lanjutkan ke IP address kelas D. Nah, IP address kelas D itu adalah IP address yang oktet pertamanya bernilai antara 224 sampai 239. Kemudian kalau dalam bilangan binernya, IP address kelas D itu adalah IP address yang oktet pertamanya bernilai 110 sekian-sekian. Kemudian ini ranknya, rank IP address kelas D itu adalah 224.000 sampai 239.255.255.255. Kemudian yang berikutnya adalah IP address kelas E. IP address kelas E adalah IP address yang nilai oktet pertamanya berkisar antara 240 sampai 255. Atau kalau dalam bilangan biner, IP address kelas E itu adalah IP address yang nilai oktet pertamanya bernilai 1111 sekian-sekian. Dan rank IP address untuk IP kelas E adalah 240.000 sampai 255.255.255.255. Nah, kemudian di sini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah IP address dengan oktet pertama 127 itu digunakan untuk alamat localhost. Alamat localhost itu adalah alamat yang menunjuk dia sendiri. Jadi setiap komputer atau setiap host yang terhubung ke jaringan itu pasti memiliki alamat localhost dengan alamat 127.0.0.1. Kita coba ya. Saya coba lakukan ping saja. Saya buka CMD, kemudian ping ke 127.0.0.1. Nah, kita lihat di sini pasti statusnya selalu reply. Nah, jadi walaupun kita tidak terhubung ke jaringan manapun, baik jaringan lokal maupun publik, ketika kita ping ke alamat 127.0.0.1, itu pasti akan selalu reply atau connect. Nah, kemudian yang kedua, IP address kelas D itu digunakan untuk alamat multicast, dan IP address kelas E itu digunakan untuk kepentingan riset dan penelitian. Jadi dari kelima kelas IP address ini, yang digunakan untuk kepentingan umum adalah IP kelas A, B, dan C. Untuk kelas D dan E, itu tidak dipergunakan untuk kepentingan umum. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan IP address baik kelas A, B, ataupun kelas C, itu tidak akan berpengaruh pada kecepatan jaringan.
Jadi teman-teman mau menggunakan kelas yang manapun, tidak akan ada pengaruhnya dengan kecepatan jaringan. Oke, kita lanjutkan. Nah, IP address kelas A itu biasanya digunakan pada jaringan dengan skala besar. Nah, jadi kapan kita menggunakan IP address kelas A? Itu adalah kalau kita mau membangun jaringan komputer dengan skala yang besar, dengan jumlah klien atau jumlah host yang sangat banyak. Nah, kemudian network ID atau alamat jaringannya adalah angka pada oktet pertama, dan host ID atau alamat hostnya adalah angka pada 3 oktet berikutnya. Jadi dari 4 oktet IP kelas A, oktet pertamanya adalah alamat jaringan, dan 3 oktet berikutnya adalah alamat dari hostnya atau alamat dari perangkatnya. Nah, kemudian jumlah host pada setiap segmen jaringannya adalah sekitar 16.770.216 host. Host itu adalah perangkatnya ya, bisa berupa server, bisa berupa komputer klien, kemudian bisa juga access point, pokoknya semua perangkat yang memiliki IP address. Nah, angka ini diperoleh dari 256 kali 256 kali 256. Dari mana 256? Itu karena ada 3 oktet ya. Ini kan host ID-nya adalah angka pada 3 oktet berikutnya. Satu oktet nilainya adalah 0 sampai 255 atau nilainya adalah 256. Nah, jadi tinggal dikalikan 256 kali 256 kali 256. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kalau saya gambarkan, rentang IP address untuk kelas A itu adalah dimulai dari 1000, kemudian IP berikutnya 1001, 1002, dan seterusnya sampai 100255. Nah, kemudian setelah oktet keempat ini mencapai nilai maksimalnya yaitu 255, maka IP berikutnya adalah 1010. Jadi 255 berubah jadi 0, kemudian oktet ketiga naik 1. Kemudian IP berikutnya 1011, berikutnya lagi 1012, 1013, dan seterusnya sampai 10255, 255. Nah, kemudian setelah oktet ketiga dan keempat mencapai nilai maksimalnya yaitu 255, maka IP berikutnya adalah 1100. Jadi oktet ketiga dan 4 jadi 0, oktet keduanya naik 1 gitu ya. Maka IP berikutnya adalah 1101, 1102, dan seterusnya sampai 110255. Pokoknya sama seperti tadi. Lanjut lagi 1110, 1111, dan seterusnya sampai 1255, 255, 255. Nah, kemudian setelah oktet ke-2, 3, dan 4 mencapai nilai maksimal, maka IP berikutnya adalah jadi 2000. Jadi naik 1 di oktet pertamanya ya. Yang tadinya 1 jadi 2, kemudian ini jadi 0. Kemudian IP berikutnya 2001, kemudian 2002, dan seterusnya sampai 200255, kemudian naik lagi 2010, dan seterusnya sampai 126, 255, 255, 255. Nah, jadi itu adalah rank IP address kelas A dari mulai 1000 sampai 126, 255, 255, 255. Nah, kemudian segmen jaringan dengan IP address kelas A adalah seperti ini. Segmen ke-1 adalah 1000 sampai 1255, 255, 255. Segmen keduanya 2000 sampai 2255, 255, 255, dan seterusnya sampai segmen ke-126. Jadi segmen ke-126 adalah ranknya 126, 000 sampai 126, 255, 255, 255. Nah, itu untuk penjelasan detail dari IP address kelas A. Sekarang kita bahas penjelasan detail mengenai IP address kelas B. Nah, IP address kelas B itu biasanya digunakan pada jaringan skala menengah. Kalau kelas A tadi digunakan pada jaringan dengan skala besar, kalau kelas B digunakan pada jaringan skala menengah. Kemudian network ID-nya adalah angka pada oktet pertama dan oktet kedua, kemudian host ID-nya adalah angka pada oktet ketiga dan oktet keempat. Selanjutnya, jumlah host pada setiap segmen jaringannya adalah sekitar 65.536 host, di mana didapat dari 256 kali 256. Nah, 256 kali 256 itu didapat dari nilai host ID. Host ID-nya adalah angka pada oktet ketiga dan oktet keempat. Jadi, 256 yang ini oktet ketiga, 256 yang ini oktet keempat. Nah, kemudian kalau saya gambarkan, rank IP address kelas B itu adalah dimulai dari 128.000, kemudian IP berikutnya 128.001, berikutnya lagi 128.002, dan seterusnya sampai 128.00255. Nah, sama dengan yang tadi, ketika nilai oktet pertama sudah mencapai nilai maksimal yaitu 255,
maka ini akan berubah jadi 0, oktet ketiganya berubah jadi 1. Jadi IP berikutnya 128.0.1.0, 128.0.1.1 dan seterusnya sampai 128.0.255.255. Nah, ketika oktet 3 dan 4 sudah mencapai nilai maksimal, maka IP berikutnya 128.1.0.0, kemudian IP berikutnya 128.1.0.1, 128.1.0.2, dan seterusnya sampai 128.1.0.255. Nah, oktet keempat sudah mencapai nilai maksimal, maka oktet ketiga naik 1, jadi 128.1.1.0, kemudian 128.1.1.1 dan seterusnya sampai 128.255.255.255. Nah, ketika oktet kedua, 3 dan 4 sudah maksimal, maka oktet ke-1 naik 1, jadi 129.0.0.0. IP berikutnya 129.0.0.1, 129.0.0.2 dan seterusnya sampai 129.0.0.255. Kemudian naik 1 lagi ke oktet ketiga 129.0.1.0, 129.0.1.1 dan seterusnya sampai berakhir di 191.255.255.255. Nah, itu untuk rank IP address kelas B, itu dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Nah, dan ini adalah segmen jaringan dengan IP address kelas B. Segmen ke-1 adalah 128.0.0.0 sampai 128.0.255.255. Kemudian segmen keduanya 128.1.0.0 sampai 128.1.255.255. Nah, kemudian segmen berikutnya 128.2 sekian-sekian, segmen berikutnya lagi 128.3 sekian-sekian. Nah, kalau sudah sampai segmen ke-256 yaitu 128.255.00 sampai 128.255.255.255. Nah, maka segmen berikutnya adalah 129.000 sampai 129.0.255.255. Jadi sama seperti tadi ya, ketika ini sudah mencapai nilai maksimal, jadi oktet yang pertama naik 1, oktet yang ke kanannya jadi kembali ke 0. Dan segmen terakhir adalah 191.255.00 sampai 191.255.255.255. Itu untuk segmen jaringan IP address kelas B. Nah, kemudian sekarang kita bahas ke penjelasan detail untuk IP address kelas C. IP address kelas C itu biasanya digunakan pada jaringan dengan skala kecil. Kemudian network ID atau alamat jaringannya adalah angka pada oktet pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan host ID-nya adalah angka pada oktet terakhir. Jadi 3 oktet pertama adalah alamat jaringan, dan 1 oktet terakhir itu adalah alamat hostnya. Nah, jumlah host pada setiap segmen jaringannya adalah 256 host. Itu didapat dari 1 oktet terakhir. Jadi 1 oktet terakhir itu nilainya 256. Maka jumlah host maksimum pada setiap segmennya adalah 256 host. Nah, kemudian kalau kita gambarkan rank IP address kelas C itu adalah dimulai dari 192.0.0.0, kemudian naik lagi 192.0.0.1, 192.0.0.2 dan seterusnya sampai 192.0.0.255. Nah, setelah oktet keempat mencapai nilai maksimal, maka IP berikutnya oktet ketiganya naik 1. Jadi 192.0.1, oktet keempatnya berubah lagi jadi 0. Kemudian IP berikutnya 192.0.1.1 dan seterusnya sampai 192.0.255.255. Nah, setelah oktet ketiga dan 4 mencapai nilai maksimal, maka oktet kedua naik 1. Jadi 192.1.0.0, IP berikutnya 192.1.0.1, 192.1.0.2 dan seterusnya sampai 192.1.0.255. Nah, ketika ini sudah mencapai nilai maksimal, maka oktet ketiganya naik lagi 1, jadi 192.1.1.0, 192.1.1.1 dan seterusnya ikuti pola seperti ini sampai 192.255.255.255. Nah, ketika oktet kedua, 3 dan 4 sudah maksimal, maka oktet ke-1 naik lagi 1. 193.000, 193.001, 193.002 dan seterusnya sampai 193.00255. Nah, kemudian naik lagi 1 ke sini jadi 193.010, 193.011 dan seterusnya sampai mentok di 223, 255, 255, 255. Nah, kemudian pembagian segmen jaringan untuk IP address kelas C. Segmen pertama adalah 192.0.0 sampai 192.0.0.255. Segmen berikutnya 192.0.1.0 sampai 192.0.1.255. Nah, kemudian segmen berikutnya lagi ini tinggal terus ditambah 1,
2.0, 3.0, dan seterusnya. Nah, ketika sudah sampai segmen ke-256 yaitu 192.0.255.0, maka segmen berikutnya adalah 192.100 gitu ya. Jadi yang 255 berubah jadi 0, yang ini naik 1. Nah, begitu juga ketika sudah sampai ke segmen ini 192.255.250, maka segmen berikutnya adalah yang 255 ini berubah jadi 0, kemudian yang 192 naik 1, jadi 193.000, 193.010, 193.020, dan seterusnya sampai mentok di 223, 255, 2550 sampai 223, 255, 255, 255. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.